Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Anak muda, pertanyaan yang kamu ajukan itu terlalu mudah. Bahkan jika biksu miskin ini menutup matanya, aku masih bisa menjawab pertanyaanmu itu, balas biksu gendut itu. Setelah menjawab pertanyaan Chu Feng, biksu palsu ini sangat bangga pada dirinya sendiri, dan benar-benar membalik kepalanya dengan anggun. Omon-omon, meskipun dia sangat gemuk sehingga tidak ada leher untuk dilihat, tapi kepalanya masih cukup gesit. Dia bisa membalikkan kepalanya tanpa masalah. Terlebih lagi, flip kepalanya itu cukup berirama. Namun tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ia memiliki penampilan yang mencoba untuk membuat kamu marah dan kesal. Karena hanya ada dia dan Chu Feng di tempat ini, maka dia sudah jelas mencoba untuk membuat marah dan mengganggu Chu Feng. Apakah aku telah mengatakan bahwa aku menanyakan itu padamu? Tapi apa yang ingin aku tanyakan adalah, siapa yang saat ini memiliki teknik mendalam abadi api? Chu Feng tiba-tiba bertanya. Anak muda, kamu benar-benar jahat. Bukankah kamu hanya berusaha mempersulit biksu ini? Pertanyaanmu itu, jika kamu bertanya pada orang lain, maka tidak akan ada orang yang bisa menjawab pertanyaanmu. Setelah semua, teknik mendalam abadi api telah menghilang untuk waktu yang lama. Itu sudah menjadi misteri. Namun meski begitu, pertanyaanmu itu tidak sulit bagi biksu ini. Ucap biksu gendut palsu itu sambil tertawa nakal. Lalu setelahnya, dia berkata, omon-omon, itu cerita yang panjang. Jika kamu benar-benar ingin menyelidikinya, itu adalah sesuatu yang terjadi 5833 tahun yang lalu. Itu terjadi setelah era Kaisar Gong, dan sebelum era Kaisar Qing. Meskipun 3 istana kekuatan manusia, 4 klan dan 9 kekuatan semua ada di tanah suci bela diri, tapi mereka tidak dapat bersaing melawan peri kuno. Itu adalah era yang relatif biasa-biasa saja. Jadi, itu juga merupakan era yang akhirnya dilupakan. Di era itu, ada seorang jenius. Orang itu menggunakan teknik racun untuk pencapaian artistik supernya. Semua teknik formasi spiritualnya sangat beracun, keterampilan bela dirinya juga beracun, dan bahkan senjatanya juga beracun. Du Wanwu adalah namanya. Dia telah memberi dirinya nama ini. Implikasi di balik namanya adalah, bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa ia racunkan. Kemudian, karena faktanya bahwa orang-orang yang telah dia bunuh dengan racun semuanya mati sangat jelek, dan juga sangat menderita sebelum kematiannya, maka orang-orang memberinya nama lain yaitu Poison Demon. Setelah itu, racun iblis Du Wanwu muncul. Ia menjadi eksistensi paling menakutkan di era itu. Para Great Evildurs di era ini, jika dibandingkan dengan Du Wanwu, semuanya sangat inferior. Itu karena, Du Wanwu ini terlalu sombong. Dia sudah jelas hanya mempelajari teknik beracun saja. Namun demi kebanggaan, dia benar-benar bersikeras bertarung melawan 3 istana untuk teknik mendalam abadi api yang baru saja muncul. Pada akhirnya, meskipun dia berhasil mendapatkan teknik mendalam abadi api, dan dia telah membantai banyak orang dari 3 istana sambil bertarung melawan mereka untuk teknik mendalam abadi api. Hal ini pun sangat membuat 3 istana marah, dan mereka akhirnya bergandengan tangan untuk menekan Poison Demon. Mereka berencana untuk menghilangkannya sepenuhnya. Setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan kota kelahiran Poison Demon. Kemudian, mereka mengumpulkan kekuatan besar dan melanjutkan ke kota kelahiran Poison Demon. Mereka ingin menggunakan keluarga Poison Demon untuk mengancamnya. Namun ketika mereka sampai di kota asalnya, mereka mengetahui bahwa desa tempat dia berasal sudah menghilang. Sejak itulah, Demon Poison juga menghilang bersamaan dengan desanya. Selain itu, bukan hanya dia dan desa itu saja yang hilang, bahkan teknik mendalam abadi api juga telah menghilang. Biksu gendut palsu itu meriwayatkan semua ini dengan sangat jelas. Pada akhirnya, dia tidak lupa mendesah, dan seolah-olah apa yang dia katakan itu nyata.
Biksu ini benar-benar layak menjadi penipu ulung, karena keahlian aktingnya sangat bagus. Jika bukan karena faktanya bahwa dia telah melihat biksu palsu ini menipu gadis muda itu sebelumnya, Chu Feng mungkin benar-benar mempercayai kata-katanya barusan. Tidak buruk, ceritamu dibuat dengan sangat baik, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan dan bersiap untuk pergi. Ya ampun, kamu tidak percaya padaku, seru biksu gendut palsu itu. Namun dengan begitu, biksu itu meraih Chu Feng dan berkata, tidak apa-apa bagimu untuk tidak percaya padaku. Namun sebelum itu, kamu masih harus membayar biaya penjelasan. Biaya penjelasan apanya? Tanya Chu Feng. Itu biaya aku untuk menjelaskan, dan menjawab pertanyaan yang kamu tanyakan sebelumnya, jawab biksu gendut palsu itu. Apakah kamu tidak mengatakan bahwa itu gratis? Kata Chu Feng. Memang benar, ini memang gratis. Tetapi, kamu masih harus membayar biaya penjelasan, kata biksu gemuk itu dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mencibir dalam hatinya. Benar saja, biksu ini adalah penipu. Sementara itu adalah satu hal untuk menipu orang lain, tapi dia sebenarnya berani datang untuk menipu dia juga. Chu Feng pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Namun tepat pada saat ini, biksu itu bergumam dengan suara rendah. Jika kamu tidak membayar aku biaya penjelasan barusan, aku akan pergi dan menemukan klan kekaisaran Nangong, ancam bikau gendut itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan biarawan itu, hati Chu Feng si buat terkejut. Dia merasa situasinya mulai buruk. Mengapa biksu ini menyebutkan klan Nangong kekaisaran secara tiba-tiba? Mungkinkah dia telah menemukan sesuatu? Pikir Chu Feng. Meskipun Chu Feng merasa sangat gelisah, dia masih bertindak sangat tenang. Bukan saja dia tidak takut, tapi dia malah mencibir. Temukan klan Nangong Imperial, bagaimana apanya? Mungkinkah kamu berani menipu orang lain seperti ini, karena klan Nangong Imperial adalah pendukungmu? Ucap Chu Feng. Hei anak muda, berhentilah berpura-pura. Kamu sendiri yang paling tahu siapa orang-orang yang berada di kantong penyimpanan kamu itu. Kamu tidak hanya menculik pangeran kekaisaran Nangong, tapi kamu bahkan telah mengalahkan mereka hingga ke keadaan seperti itu. Jika aku melaporkan kamu, kamu mungkin harus menderita konsekuensi yang sangat besar, kata biksu gendut itu. Dan, wush, mendengar kata-kata itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tiba-tiba memasuki kakinya. Dia berencana untuk melarikan diri dari biksu gendut itu. Dia telah berhasil menyadari bahwa biksu gendut ini tidak sederhana. Kalau tidak mungkin baginya untuk langsung melihat langsung isi kantong penyimpanan khususnya. Orang harus tahu bahwa kantong penyimpanan adalah harta yang tidak bisa dilihat orang biasa sama sekali. Anak muda, kemana kamu pergi? Teriak biksu gendut itu. Namun, bikau gendut itu terus memegang tangan Chu Feng. Genggamannya begitu kuat, sehingga Chu Feng tidak dapat membebaskan diri tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Biksu gendut ini berkali-kali lebih kuat daripada yang Chu Feng bayangkan. Kultivasinya jelas di atas Chu Feng, dan dia kemungkinan besar berkali-kali lebih kuat dari Chu Feng juga. Dengan begitu, Chu Feng jelas bukan tandingannya. Ternyata biksu ini bukan hanya penipu, tapi dia juga seorang ahli. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Chu Feng sambil mengerutkan kening dalam-dalam, dan merasa sangat gelisah. Dia mulai curiga, bahwa biksu ini mungkin datang tepat untuknya. Hehehe, anak muda, siapa lagi yang bisa biksu ini mungkinkan padamu? Aku tahu segalanya, ucap biksu gendut itu sambil tertawa nakal. Sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Tanya Chu Feng. Hai anak muda, kamu jangan takut. Aku tidak peduli tentang dendam antara kamu dan klan kekaisaran Nangong. Aku hanya ingin biaya penjelasan aku saja, kata biksu itu. Biaya penjelasan, berapa banyak yang kamu inginkan? Tanya Chu Feng. Aku ingin gulungan tersegel di dalam sak kosmos yang tersegel oleh formasi spiritual itu, jawab biksu itu sambil menunjuk ke kantong penyimpanan milik Chu Feng dengan senyum gembira. Chu Feng segera terpana mendengar kata-kata itu. Ternyata biksu ini tidak datang untuknya. Namun sebaliknya, dia datang untuk gulungan itu.
Mungkinkah biksu ini memiliki hubungan dengan penyihir ganas itu? Senior, gulungan ini diberikan kepadaku untuk menjaga keamanan orang lain. Aku khawatir aku tidak bisa menyerahkannya kepada kamu. Apakah mungkin bagi aku untuk menggunakan barang-barang lain sebagai ganti gulungan itu? Balas Chu Feng. Setelah menemukan bahwa biksu itu bukan karakter sederhana, wajah Chu Feng segera dipenuhi dengan senyum. Seperti kata pepatah, sebelum kejedot atap, seseorang harus menurunkan kepala seseorang. Pada saat ini adalah situasi yang tepat di mana Chu Feng berada. Chu Feng ditangkap oleh biksu itu, dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Belum lagi apakah biksu itu berencana menyerahkan Chu Feng ke Kekaisaran Nangong atau tidak, bahkan biksu itu sendiri memiliki kemampuan untuk membunuh Chu Feng. Di depannya, jika Chu Feng berani bertindak tangguh, dia pasti akan mencari mati. Ketika dia tidak bisa bertindak tangguh, maka dia tidak punya pilihan selain bersikap lunak. Anak muda, biksu ini hanya menginginkan gulungan itu saja, kata biksu gendut itu. Senior, jika aku memberikan gulungan itu kepada kamu, aku kemungkinan akan dibunuh, kata Chu Feng. Anak muda, kamu hanya akan dibunuh jika kamu menyimpan gulungan itu. Aku mengambilnya hanya untuk menetralisir bencana terhadap kamu, kata biksu gendut itu. Senior, apa maksudmu dengan itu? Tanya Chu Feng. Jika kamu tidak menyerahkan gulungan itu kepada aku akan menyerahkan kamu ke klan Kekaisaran Nangong. Apakah kamu berpikir bahwa Kekaisaran Nangong Imperial akan membiarkan kamu pergi? Secara alami, itu akan menjadi malapetaka kamu. Namun jika kamu menyerahkan gulungan itu kepadaku, aku akan membiarkan kamu pergi dengan segera. Sejak saat itu, kami tidak akan saling berhutang apapun. Secara alami, aku juga akan menetralisir bencana terhadapmu, kata biksu itu dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa ingin muntah darah. Dia telah melihat banyak orang yang tak tahu malu. Namun sialnya, dia belum pernah melihat seseorang yang tak tahu malu seperti biksu gendut ini. Biksu gendut ini jelas-jelas telah mengancamnya. Namun dia terus bersikeras mengatakan bahwa dia membantunya menetralisir bencana. Ini terlalu tak tahu malu. Anak muda, pikirkan ini dengan seksama. Aku akan memberi kamu kesempatan sampai hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, ucap biksu ini yang benar-benar tak tahu malu. Segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia mulai menghitung. Dia tidak memberi Chu Feng waktu untuk mempertimbangkannya sama sekali. Ambillah, ucap Chu Feng yang dipaksa ke keadaan tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain mengambil gulungan itu, dan menyerahkannya kepada biksu itu. Hehehe, begitu dong dari tadi. Anak muda, apa yang telah kamu lakukan adalah tindakan yang masuk akal. Tidak peduli betapa pentingnya langit atau bumi, mereka tidak sepenting hidup kamu. Kata biksu itu dengan tawa vulgar ketika dia memegang gulungan itu. Kamu pasti kenal wanita itu kan, dia telah meninggalkan jejak pada aku. Bisakah kamu menghapusnya untuk aku? Kalau tidak, jika dia datang dan menemukan aku nanti, dan aku tidak dapat menyerahkan gulungan itu kepadanya, dia pasti akan membunuh aku, kata Chu Feng. Anak muda, aku dapat mengatakan bahwa kamu adalah pria yang diberkati oleh surga. Untuk saat ini, kamu tidak akan mati. Jadi percayalah, aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, balas biksu itu. Ketika kata-kata biksu itu mencapai telinga Chu Feng, dia sudah lama menghilang. Dia benar-benar sangat kuat. Chu Feng curiga bahwa dia bukan hanya kaisar setengah bela diri. Justru sebaliknya, dia kemungkinan seorang kaisar bela diri. Namun sayangnya, biksu itu sangat tidak manusiawi. Chu Feng merasa bahwa dia pasti akan dapat membantunya. Namun sialnya, dia menolak untuk membantunya. Aku benar-benar tidak beruntung hari ini. Ada apa dengan semua orang yang aku temui ini? Ucap Chu Feng yang merasa sangat tak berdaya. Satu-satunya kenyamanan yang berhasil dia temukan adalah di Qian Rainbow Sword, dan Purple Rainbow Sword yang dia dapatkan dari Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi. Namun ketika dia memikirkan dua pedang itu, Chu Feng benar-benar bingung dengan tindakan biksu itu.
Karena dia tahu bahwa gulungan itu berada dengan Chu Feng, dia seharusnya bisa melihat pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu juga, yang ditempatkan di kantong penyimpanan yang sama dengan gulungan itu. Namun anehnya dia hanya menginginkan gulungan itu, dan tidak tertarik pada hal lain. Apakah itu karena dia tidak serakah untuk kekayaan, atau apakah gulungan itu benar-benar sangat berharga, sehingga nilainya jauh melebihi semua harta Chu Feng lainnya? Meskipun biksu itu tidak merampok semua harta bendanya dan belum membunuhnya, tapi Chu Feng masih sangat membenci biksu itu. Karena bagaimanapun, faktanya bahwa biksu itu telah merampoknya dari gulungan itu, dan ini berarti bahwa biksu itu memaksanya ke jalan kematian. Karena bagaimanapun, Chu Feng telah memutuskan bahwa dia tidak bisa terus tinggal di sini. Chu Feng dengan hati-hati memeriksa kota itu untuk menentukan tidak orang-orang yang mengancamnya. Kemudian, dia berubah kembali ke penampilan aslinya, lalu tiba di depan gerbang kota, kemudian secara terbuka mengeluarkan Nan Gong Tianhu dan Nan Gong Tiansu yang telanjang dari kantong penyimpanan khususnya, dan kemudian menggantungnya terbalik di atas tembok kota. Selain itu, di depan semua orang, ia menggunakan kuas tulisan merah tua untuk menulis 8 karakter besar di Nan Gong Tianhu dan tubuh telanjang Nan Gong Tianxi. Dikalahkan oleh Chu Feng, dan inilah hasilnya. Melihat itu, kerumunan semua dibuat tertegun melihat adegan ini. Chu Feng saat ini dicari oleh Kekaisaran Nan Gong. Namun ajaibnya, dia sebenarnya berani tampil di kota ini. Orang harus tahu, bahwa kota ini sangat dekat dengan wilayah Kekaisaran Nan Gong. Ini terlalu sombong, dan juga terlalu berani. Chu Feng sama sekali tidak menempatkan klan Imperial Nan Gong di matanya sama sekali. Provokasi, ini adalah provokasi terselubung. Namun pada saat kerumunan tertegun oleh tindakan Chu Feng sudah menghilang. Ketika orang melaporkan masalah ini ke klan Kekaisaran Nan Gong dan membawa orang-orang Kekaisaran Nan Gong ke kota itu, Chu Feng sudah puluhan ribu mil jauhnya. Bahkan bayangannya saja tidak tertinggal. Dua pangeran dari klan Nan Gong Kekaisaran tidak hanya dikalahkan oleh Chu Feng, mereka juga dilucuti oleh Chu Feng dan digantung terbalik di atas tembok kota. Ketika masalah ini menyebar ke klan Kekaisaran Nan Gong Beidou menjadi sangat marah. Sampah. Kalian berdua adalah sampah. Bagaimana mungkin kalian berdua tidak bisa mengalahkan Chu Feng, bahkan ketika kalian bertindak bersama-sama? Satu hal jika tidak bisa mengalahkannya, tetapi Qian Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword juga direnggut olehnya. Selain itu, kalian telah digantung terbalik di atas gerbang kota. Kalian benar-benar menghilangkan seluruh wajah aku. Aku telah dengan susah payah memelihara kalian semua selama bertahun-tahun ini dengan sia-sia. Semua sumber daya yang aku berikan kepada kamu semuanya juga sia-sia. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku mungkin juga telah memberi makan sumber daya kultivasi itu kepada anjing saja. Teriak Nan Gong Beidou sambil menunjuk kedua putranya yang berlutut di depannya, dan dengan keras mengutuk mereka. Selain itu, jari yang dia tunjuk pada mereka saat ini juga gemetaran. Dia benar-benar sangat marah dengan betapa mengecewakannya mereka berdua. Sebagai kepala klan, dan kepala klan Kekaisaran Nan Gong Imperial di atas itu, apa yang paling penting bagi Nan Gong Beidou adalah wajahnya. Selanjutnya, itu akan menjadi satu hal jika mereka ditangkap oleh Chu Feng dan dikalahkan olehnya. Namun sialnya, mereka berdua benar-benar pergi untuk mencari Chu Feng sendiri, dan kemudian diberi pelajaran oleh Chu Feng. Mereka telah melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Ini adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa, dan keduanya menyebabkan dia kehilangan semua wajahnya. Untungnya, Nan Gong Tianhu dan Nan Gong Tianxi adalah putranya. Jika mereka adalah orang lain, dia pasti sudah membunuh mereka dengan serangan dari telapak tangannya. Ayah Kekaisaran, itu benar-benar bukan putramu yang tidak kompeten. Namun sebaliknya, bahwa Chu Feng ini terlalu menantang surga. Selain teknik mendalam abadi air, ia juga mengendalikan 4 keterampilan rahasia lainnya. Selain itu, ia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, kata Nan Gong Tianhu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?
Nangong Beidou terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Ayah kekaisaran, apa yang dikatakan saudara kedua itu benar sekali. Gadis itu, Nangong Moli, dia juga hadir. Dia melihat segalanya. Chu Feng hanya menyerang kami untuk menyelamatkannya, kata Nangong Tianxi. Chu Feng itu sebenarnya sekuat itu. Apa sebenarnya asal-usulnya? Ucap Kaisar Beidou. Setelah mendengar kata-kata itu, Nangong Beidou mulai mengerutkan keningnya. Selain itu, dia juga merasa sangat gelisah. Berdasarkan kecerdasan yang mereka peroleh, mereka mengetahui bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia Asura. Roh jahat di ranah Kaisar bela diri tingkat Asura, itu kemungkinan besar telah dirilis oleh Chu Feng. Dan sekarang, Chu Feng diturunkan menjadi sangat kuat. Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki manusia lain. Ini adalah potensi untuk menjadi penguasa. Kalian berdua bisa pergi. Tanpa perintah aku, kalian berdua tidak diizinkan untuk mengambil langkah lain di luar klan Kekaisaran Nangong. Oh iya, kamu tidak diperbolehkan mengganggu Nangong Moli lagi, kata Nangong Beidou. Baik ayah, Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi bergegas pergi. Setelah mereka berdua pergi, Nangong Beidou duduk di singgasananya. Pada saat ini, dia tampak agak terbebani. Dia benar-benar menyesali keputusannya. Jika dia tahu bahwa Chu Feng akan sulit untuk ditangani, dia akan mendengarkan apa yang dikatakan Nangong Lian, dan tidak menjadikan Chu Feng sebagai musuh. Namun sebaliknya, dia akan berteman dengan Chu Feng. Klan Chief Nangong, kondisi mentalmu tampaknya tidak terlalu baik. Tiba-tiba saja, ada sosok yang melayang. Itu adalah sosok immortal beralis putih. Tiba-tiba saja, Nangong Beidou bertanya. Brother White Bro, coba katakan, jika aku mencoba untuk berdamai dengan Chu Feng sekarang, apakah dia akan menyetujuinya? Tanya Kaisar Beidou. Kepala klan Nangong, mengapa kamu memikirkan hal itu? Mungkinkah karena kedua pangeran dikalahkan oleh Chu Feng? Immortal alis putih bertanya balik. Bahkan sampai sekarang saja, kita tidak tahu latar belakang anak itu. Persisnya, siapa yang mendukungnya di belakang punggungnya, itu adalah sebuah misteri. Namun berdasarkan apa yang dikatakan Nangong Lian, ada keberadaan di belakang Chu Feng yang tidak lebih lemah dari aku. Selain itu, dari cara aku melihatnya, faktanya bahwa Chu Feng berani menentang klan Kekaisaran Nangong kita ini tanpa terkendali, itu berarti bahwa orang di belakangnya kemungkinan besar jauh lebih kuat daripada aku. Selanjutnya, berdasarkan apa yang dikatakan kedua putra aku, bahwa Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Selain itu, selain teknik mendalam abadi air, ia juga memiliki 4 keterampilan rahasia lainnya. Menambahkan pada tanda abnormal yang dipicunya hari itu, aku benar-benar berpikir bahwa anak ini terlalu menentang surga. Kemungkinan terbesarnya, dia adalah seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa era. Jika dipikir-pikir, aku seharusnya tidak terus menjadikannya musuh. Selain itu, Chu Feng menyerang kedua putraku kali ini demi menyelamatkan Nangong Moli. Ini berarti bahwa anak itu adalah orang yang setia. Jadi, aku berpikir bahwa jika aku bisa berdamai dengan Chu Feng, kita akan mengurangi satu bahaya yang sangat besar, kata Nangong Beidou. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.